Tes, suara saya didengar ya? Tes, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Kak. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita cek UTS ya, masih ada satu mahasiswa yang belum ngumpul. Kita ada 7 peserta di kelas metodologi penelitian. Ini yang belum ngumpul Abdul Wahid Alwi. Abdul Wahid Alwi. Namanya sudah ada di grup belum ya? Abdul Wahid Alwi. Kita kayaknya belum ada ya. Oke, kayaknya belum ada. Kemudian ngecek Elina ya, karena di Elina sudah saya berikan link untuk bergabung dengan grup WA. Yang kita bisa Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung pada sesi pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama setelah kita UTS ya. Kemarin rekan-rekan ketika UTS punya tugas untuk menyusun bab 1 ya, pendahuluan. Pada sesi pertemuan kemarin sudah saya berikan arahan untuk bagaimana membuat pendahuluan dan untuk metodologi penelitian. Kemarin kita arah untuk kuantitatif ya, kuantitatif
Bukan karena kita tidak mau dengan kualitatif, tapi supaya belajarnya kita bisa seragam bersama ya. Nanti kalau yang mau belajar kualitatif boleh kita siapkan sesi khusus tersendiri ya. Oke, untuk malam hari ini kita belajar untuk menyusun bab 2 ya. Untuk S1, proposal penelitian terdiri dari 3 bab ya. Bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, kemudian bab 3, metode penelitian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 ya, tentang kajian pustaka ya. Untuk urutan penyusunan atau apa poin-poin yang ada di dalam proposal saya sudah share ke grup ya, mulai bab 1 sampai bab 5. Saat ini kita akan belajar bab 2 tentang kajian pustaka. Nanti dalam kajian pustaka rekan-rekan bisa mencari referensi melalui Mendeley ya. Kemarin tadi kita sudah berkenalan dengan Mendeley dan saya juga sudah berikan materi video tentang bagaimana menggunakan Mendeley. Untuk teman-teman yang baru bergabung nanti saya share kembali bagaimana kita menggunakan Mendeley. Oke, pertama tentang penelitian terdahulu. 2.1 penelitian terdahulu. Ini merupakan referensi yang digunakan untuk memahami topik penelitian ya. Karena penelitian kita ini bukan penelitian yang pertama ya. Sebelumnya pernah ada penelitian-penelitian yang topiknya mirip dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, memahami perkembangan topik penelitian. Misalkan kita akan meneliti ya, yang sering dikaji oleh mahasiswa dan sering dijadikan sebagai topik ya, tentang kinerja ya, kinerja. Tapi saya harap nanti rekan-rekan jangan meneliti kinerja karena kinerja ini sudah sangat mainstream ya, sudah digunakan oleh orang sangat banyak ya. Oke, maka ketika kita meneliti kinerja nanti kita perlu untuk membaca, mempelajari referensi-referensi penelitian terdahulu yang dia sudah membahas tentang kinerja. Perkembangannya seperti apa sih penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang kinerja? Nanti kita belajar di sana ya. Dibahas di sana. Oke, kemudian kita menyajikan temuan-temuan yang relevan. Relevan, kata kuncinya relevan ya. Jadi dalam penelitian terdahulu, cantumkan hanya penelitian yang relevan saja dengan penelitian kita. Misalkan kita pengen meneliti, misalkan pengaruhnya ada beban kerja, dalam hubungannya dengan work-life balance, misalkan ya, keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan, misalkan gitu. Nah, maka nanti kita perlu untuk meneliti, menyajikan temuan-temuan yang relevan dengan topik yang kita pelajari. Siapa saja sih yang pernah meneliti tentang beban kerja, pengaruhnya terhadap work-life balance, gitu kan ya. Kemudian memetakan kesenjangan. Ya, ada namanya kesenjangan, namanya gap ya. Gap kita biasa menyebut sebagai gap ya. Gap namanya gap penelitian atau riset gap, celah. Misalkan kita ada lingkup keilmuan ini misalkan sebuah lingkaran, maka gap itu dia adalah celah yang masih tersisa yang orang belum membahas topik tersebut. Oh, ini ada penelitian A, penelitian B, penelitian C, penelitian D, penelitian E, F, G, sampai banyak sekali penelitian. Oh, ternyata masih ada celah. Dan celah ini bisa diketahui ketika kita sudah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Kita sudah membaca puluhan, bahkan nanti kalau level S2, S3, rekan-rekan S1 masih dalam tahapan belajar meneliti ya.
Tapi kalau rekan-rekan sudah kuliah S2 mereka memang peneliti. Sehingga mereka akan perlu untuk membaca referensi penelitian dahulu yang jumlahnya puluhan bahkan sampai ratusan. Ya. Untuk menemukan celah atau gap penelitian ini. Gimana gap ya? Nah, kemudian penelitian terdahulu dengan membaca kita bisa mengetahui teori yang digunakan pada penelitian terdahulu dan metodologi yang digunakan seperti apa gitu kan. Dan ini nanti bisa kita gunakan sebagai referensi penelitian yang kita ambil. Oke, kita akan mencoba melihat Mendeley ya. Rekan-rekan yang belum pernah menggunakan Mendeley nanti coba belajar Mendeley ya. Saya buka dulu. Mendeley. Cukup di ketik mendeley.com ya. Sebentar. Oke, tinggal ketik saja ya. Mendeley.com ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan Mendeley, teman-teman akan diminta untuk membuat akun ya. Oke, sekarang kita akan mencoba tadi kita mengambil topik tentang beban kerja, kemudian work life balance. Ada berapa sih penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang beban kerja dan work life balance? Ternyata dari hasil pencarian kita ditemukan 121. Rekan-rekan kalau mau membaca lebih lanjut, ini diklik bagian bawah open access-nya ya. Open access itu artinya file PDF-nya bisa diakses, bisa download dan bisa kita baca ya. Oh misalkan ini gitu ya. Ini ada Latama ZN. Oh, dengan kita mempelajari penelitian terdahulu, kita bisa melihat teori yang digunakan ini apa sih gitu kan. Psychological distress. Kemudian work life balance. Nah, dan metodenya kuantitatif. Instrumennya kuesioner yang paling umum ya. Wawancara dan dokumentasi ini ditulis. Tapi kalau untuk riset sama kuesioner, saya menyarankan wawancara dan dokumentasi tidak usah ditulis karena memang hasilnya murni dari kuesionernya. Oke, yang lainnya coba seperti apa? Kita baca lagi. Kalau ini dia, nah, dia ada variabel interveningnya atau variabel perantara yang ada di tengah. Work life balance modelnya mana ya? Oh, dia tidak menggambarkan model kerangka konseptualnya ya. Harusnya digambarkan supaya bisa diketahui oleh para pembaca. Kalau seperti ini kan modelnya kurang lebihnya ini ada beban kerja kalau dimodelkan ya. Ada beban kerja. Ini sebagai variabel paling depan, kemudian kepuasan kerja. Ini variabel paling ujung.
Kemudian di sini ada intervening atau variabel perantara, di sini ada work life balance. Rekan-rekan nanti kalau menulis ini namanya jurnal ya, artikel jurnal. Rekan-rekan kalau menulis artikel jurnal sertakan juga kerangka konseptual sehingga para pembaca mereka bisa mengetahui oh model risetnya itu seperti ini kalau digambarkan dalam variabel. Kelihatan hubungan antar variabelnya seperti apa. Oke, itu untuk penelitian terdahulu ya. Kemudian dalam penelitian terdahulu nanti rekan-rekan juga akan diminta untuk membuat mapping ya, mapping penelitian terdahulu. Ya. Biasanya kan ada mapping ya. Setelah dituliskan penelitian-penelitian yang sudah kita gunakan, maka nanti rekan-rekan diminta untuk membuat mapping. Biasanya mapping itu semacam tabel ya. Mapping itu semacam tabel, biasanya di sebelah kiri ada ini ada autor dan tahun biasanya ya. Peneliti dan ada tahunnya, ini yang paling kiri ya. Yang membuat mapping ya. Tapi nanti sesuaikan dengan petunjuk yang ada ya. Kemudian di sini tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Dan di sampingnya ada metode penelitian. Sampingnya ada variabel, kadang-kadang kita juga variabel penelitian, variabel yang digunakan. Sini ada hasil penelitian. Kemudian paling belakang biasanya ada perbedaan atau persamaan. Perbedaan itu apa, persamaan itu apa? Sekarang kita kan sedang meneliti ya. Oh, saya sedang meneliti tentang pengaruh beban kerja terhadap work-life balance. Maka nanti saya melakukan identifikasi perbedaan saya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian A, misalkan ini A tahun 2015, B tahun 2020 misalkan ya. Oh, penelitian saya yang saya tulis yang tadi mengambil topik tentang beban kerja terhadap work life balance itu perbedaannya dengan penelitian terdahulu apa? Persamaannya apa? Tuliskan juga. Sama dengan yang referensi yang lain. Oh, variabel, misalkan variabel. Oh, variabelnya sama, misalkan gitu ya. Oh, ada beban kerja sama work life balance, tulis balance. Hasilnya, oh ternyata beban kerja berpengaruh pada work life balance, misalkan begitu di sini. Metodenya kuantitatif, pakai kausal, kemudian regresi linear berganda, misalkan di sini terus di sini. Nah, metode. Tujuannya mengetahui pengaruh beban kerja terhadap work life balance, misalkan seperti itu. Ditulis semua ya. Penelitian 1, A, penelitian B, penelitian C, penelitian D, penelitian E, sampai penelitian seterusnya. Biasanya diminta sekitar 15 riset terdahulu, yang 10 jurnal nasional, yang 5 nanti jurnal internasional atau jurnal berbahasa Inggris. Setelah kita mengidentifikasi, nanti kalau yang sudah bisa, dia bisa mengidentifikasi gap-nya ya, atau celah penelitian ya. Kalau kita sudah menulis, oh nanti ketemu gap-nya atau celah penelitian setelah kita membuat kajian atau mempelajari banyak artikel ini. Oke, itu untuk penelitian terdahulu. Berikutnya rangka teori. Teori, ini memasukkan teori ya. Teori itu pandangan seorang ahli terhadap sebuah fenomena.
Bagaimana ahli, misalkan ada ahli A, dia memandang, oh beban kerja itu seperti apa sih, pengertiannya apa, indikatornya apa, itu masuk dalam kategori teori. Kemudian yang masuk dalam kerangka teori ini apa saja? Ini ya, semua konsep atau semua variabel yang masuk di judul, maka dia harus masuk di rangka teori. Pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja dengan work-life balance sebagai variabel intervening, misalkan, maka minimal yang di rangka teori ada 3 ya. Ada beban kerja, kemudian ada kepuasan kerja, dan minimal ada work-life balance. Oke, untuk riset-riset kuantitatif ini ya, maka minimal dalam setiap teori dia ada pengertian dan indikator. Yang lain-lain bisa ditambahkan atau tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Misalkan kita, oh beban kerja, maka minimal pertama ada pengertian beban kerja, kemudian berikutnya adalah indikator. Indikator itu bagaimana kita mengukur beban kerja. Ya. Nah, minimal ada 2 ya. Setiap dalam riset-riset kuantitatif, maka minimal ini ya, ketika kita membahas beban kerja, maka paling tidak ada pengertian beban kerja, kemudian ada indikator beban kerja. Yang lain-lain mau ditambahkan juga boleh untuk melengkapi ya, tapi minimal ada 2 komponen ini. Nah, berarti ini nanti di sini juga ada berikutnya kepuasan kerja, pengertian, kemudian ada indikator. Oh, ada lagi work-life balance, ada pengertian, ada indikator. Gitu ya, dalam membuat rangka teori. Oke, ini tentang rangka teori. Kemudian kerangka konsep penelitian. Nah, ini seperti yang sudah saya gambarkan di awal tadi, ketika kita melihat artikel jurnal, yang satu tadi tidak ada kerangka konsepnya. Ya. Kerangka konsepnya tidak ada. Sehingga pembaca dia perlu untuk membaca semuanya dulu, oh, kemudian menyimpulkan, oh, kemudian memvisualisasikan sendiri kerangka konsepnya seperti apa. Ya. Maka rekan-rekan ketika membuat artikel jurnal, kalau dalam draft skripsi nanti wajib harus ada kerangka konsep penelitiannya. Tapi ketika kita membuat artikel jurnal itu opsional ya. Tapi lebih baik kalau ada. Jadi kerangkanya seperti apa sih? Ada beban kerja, kemudian di ujungnya ada kepuasan kerja, kemudian di tengahnya tadi ada work-life balance. Work-life balance. Work-life balance itu keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ini ada panahnya, ke sini ada panahnya, kemudian ke sini ada panahnya. Ini namanya kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep itu menggambarkan variabel-variabel yang digunakan. Ada variabel 1, biasanya namanya X. Ada variabel 2, ada Y. Yang tengah ini biasanya dikasih nama Z, gitu ya. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, dengan kerangka konsep kita bisa melihat, oh, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, variabel Z-nya apa, gitu ya. Kemudian hubungan antar variabel ini juga ada di sini ya. Nah, hubungan antar variabelnya ada di sini. Diagram atau model, kalau kita pakai model ya, model. Nah, contoh. Alur hubungan, nah, alur hubungan ini panah-panah ini ya. Oh, X berpengaruh pada Z. Z berpengaruh pada Z. X berpengaruh pada Z, gitu ya. Nah, ini menunjukkan kerangka konsep ini menunjukkan
Ini ya. Nah, alur hubungan antar elemen. X berpengaruh pada Z, ini panah ini. Z berpengaruh pada Z, ada panah ini. Kemudian X berpengaruh pada Z, panah ini. Oke, ini namanya angka konsep penelitian. Gambar. Kemudian sebelum gambar tentu biasanya dikasih prolog ya, redaksi pengantar sampai kita pada gambar ini. Oke, bagian berikutnya, bab 2 ada 4 ya. Terakhir kita ada hipotesis penelitian. Ini khusus untuk kuantitatif ya. Maka semester ini kita belajar riset kuantitatif. Tapi kalau ada rekan-rekan yang tertarik untuk riset kualitatif, boleh mengajukan diri. Pada awal-awal kita sudah bahas perbedaan kuali dan kuanti ya. Kemudian tahap-tahapannya kita sudah bahas, tapi pendalamannya sementara kita untuk riset kuantitatif dulu. Riset kualitatif, nah, kalau ada yang tertarik nanti bisa mengajukan diri untuk dibahas ya. Hipotesis. Hipotesis orang-orang biasa menyebut dia sebagai dugaan sementara, hipotesis ya. Tapi sebenarnya dia ini terdiri dari dua kata, hipo dan tesis. Hipo dan tesis. Tesis itu apa sih? Oh, saya membuat tesis. Ada antitesis, kan gitu ya. Ada tesis, ada antitesis. Tesis itu apa? Tesis itu sebuah pernyataan yang kuat, ya, pernyataan saja. Tentu kalau kita membuat sebuah pernyataan harus disertai dengan sesuatu yang menguatkan, ya, bukti atau yang lain-lain. Tapi kondisinya dia masih hipo. Hipo ini lawan katanya hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Kalau itu lawannya berarti darah rendah atau lemah. Ya. Ini kita katakan lemah. Oke. Jadi sebenarnya hipotesis itu adalah pernyataan yang masih lemah. Akhirnya kita biasa menyebutnya sebagai dugaan sementara. Menurut saya akan gitu ya. Menurut saya orang-orang itu suka dengan ayam geprek A karena rasanya. Berarti itu ada dugaan bahwa rasa membuat orang-orang suka terhadap ayam geprek A, kemudian mereka beli. Itu kan sebuah dugaan sementara. Betul tidak sih? Maka akhirnya nanti perlu sebuah pengujian. Diuji. Maka dalam riset kita ada namanya bagian uji hipotesis. Betul tidak sih dugaan yang kita sampaikan itu, betul tidak sih rasa itu punya pengaruh pada kesukaan kemudian orang jadi beli, betul enggak sih? Maka nanti perlu diuji. Pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih variabel yang dapat diuji dengan data. Diuji dengan data, maka dalam riset kita nanti akan melakukan proses pengumpulan data. Untuk riset seperti yang tadi, ada beban kerja, pengaruhnya terhadap kepuasan dengan work-life balance sebagai perantara atau intervening, maka dia pengumpulan datanya, instrumennya biasanya menggunakan kuesioner. Banyak riset dalam ilmu sosial, ilmu non-eksak yang dia menggunakan kuesioner. Ya. Oke, hipotesis dia memberikan arahan awal. Oh, jadi ada arah ya. Ketika kita riset ada arahnya. Oh, saya ini mau meneliti apa sih? Oh, saya mau meneliti pengaruh yang tadi itu beban kerja terhadap kepuasan melalui work-life balance. Itu ada arahnya. Nah, sehingga nanti data-data yang kita kumpulkan ya terkait dengan variabel A, variabel B, variabel C. Olah datanya juga hanya untuk menganalisis pengaruh dari beban kerja terhadap kepuasan melalui work-life balance. Hipotesisnya hubungan sebab akibat ataupun hipotesis deskriptif juga ada, tapi untuk riset-riset S1 jarang pakai hipotesis deskriptif. Ya. Biasanya pakai hubungan sebab akibat atau bisa komparasi atau korelasi ya. Kalau ini kausal, namanya kausal ya, ini kausal. Kausal itu sebab akibat, tapi ada yang lain namanya komparasi. Kita membandingkan
beberapa dua atau lebih keadaan namanya komparasi atau korelasi. Korelasi itu hubungan ya. Jadi kita mencari hubungan dari beberapa keadaan atau beberapa variabel. Oke, ini materi kita untuk malam hari ini. Nanti materi ini sudah saya rekam sehingga nanti rekan-rekan bisa memutar kembali rekamannya. Bisa dicicil pengerjaannya sehingga nanti ketika UAS sudah ringan dan UAS nanti presentasi ya, semua presentasi. Selain mengumpulkan draft proposal dalam format MS Word dan PDF, maka nanti semua mahasiswa yang mengikuti kelas metodologi penelitian nanti di akhir semester kita akan melakukan presentasi. Presentasi mandiri di kelas atau ikut seminar nanti menyesuaikan. Karena dari kelas A ada kegiatan seminar ya, nanti bisa kita ikuti presentasi atau di kelas mandiri atau seminar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita untuk malam hari ini sudah tersampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Mas Diki, Mas Andis Maulana, Eka Krisnawati, Samsi, sama Revi. Ada 2 mahasiswa yang belum gabung ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk UASnya nanti, Ya. kalau misal menggunakan metode kualitatif itu boleh nggak ya, Pak? Nah, nanti saja. Oh, kuanti semua, Pak. Nah, kuanti sama hasil. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain silakan. Yang lain ada pertanyaan? Karena waktu kalau kelas C kan waktu pembahasannya, kelas B, C waktu kita ketemu membahas kan terbatas ya, sehingga sementara kita fokuskan kepada pembahasan kuantitatif. Kecuali kelas A, kalau kelas A kan waktu kita ketemu kan lebih banyak ya, kita tetap muka diskusi lebih panjang lebar sehingga kita bahas baik kuali atau kuanti ya. Tapi untuk kelas B ataupun C sementara kita batasi pada riset kuantitatif dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua. Selamat malam, tetap semangat, belajar terus. Karena belajar itu akan membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Kayak begitu saya tadi baru baca. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.